Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suryo Hadi Wiraprabowo sebagai narasumber kita pada pelatihan digital marketing. Yang saya banggakan para peserta pelatihan digital marketing seri kedua ini ya. Baik dari alumni D3 Manajemen Pemasaran maupun beberapa dari mahasiswa aktif ya D3 Manajemen Pemasaran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri salah satu kegiatan di jurusan manajemen, khususnya di program studi D3 Manajemen Pemasaran dalam keadaan sehat walafiat. Kita pagi hari ini melaksanakan pelatihan yang kedua, tahap kedua. Kemarin kita sudah memperoleh materi tentang digital marketing sebagai pengantar ya dari narasumber kita, Bapak Suryo Hadi Wiraprabowo. Hari ini kita akan memperoleh materi lanjutannya tentang nanti akan disampaikan Pak Suryo ya detailnya seperti apa. Yang jelas ini pelatihan ini kita laksanakan targetnya 6 kali pertemuan ya. Ini adalah salah satu program universitas yang namanya after sales service kalau tidak salah ya. Jadi bagaimana lembaga memberikan layanan kepada alumninya ya sebagai bentuk keterikatan dan tanggung jawab lembaga terhadap alumninya. Dalam rangka itu juga agar kegiatan ini lebih semarak dan lebih bermanfaat, kita juga mempersilakan untuk mahasiswa yang masih aktif mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini tidak ada jeleknya, bahkan sangat bagus, karena tidak semua materi yang kita terima di pelatihan ini bisa kita peroleh di perkuliahan, karena perkuliahan waktunya terbatas, sehingga perlu adanya materi khusus yang sifatnya relatif lebih praktis ya, untuk bisa kita share kepada alumni khususnya dan kepada mahasiswa yang aktif pada umumnya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan tahap kedua ini mungkin 1,5 jam sampai 2 jam maksimal ya. Itu saja. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suryo dan para mahasiswa serta alumni yang sudah hadir di sini. Ini ada Mas Rifki Ramadan, alumni juga. Kemudian ada Mbak Windy, kalau tidak salah ya, tadi ada alumni D3MP. Kemudian siapa lagi ya? Nah, saya tidak hafal satu persatu. Baik, saya rasa waktunya sudah cukup. Kami persilakan kepada Pak Suryo untuk menyampaikan materinya. Silakan para mahasiswa dan alumni untuk menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Suryo. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Eli. Baik, langsung saya share screen saja.
Sudah bisa terlihat ya Pak? Sudah. Ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Pak Eli. Untuk saya memberikan materi untuk pelatihan digital marketing D3 Manajemen Pemasaran, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Jadi pertemuan kita kali ini adalah pelatihan hari kedua. Jadi beberapa saat yang lalu, pada pertemuan yang lalu ya di hari pertama, kita membahas. Jadi untuk yang belum mengikuti pada hari pertama, sekilas saja pada pertemuan pertama kita membahas tentang dasar-dasar. Memang kita hanya membahas tentang dasar, itu tentang apa sih digital marketing gitu ya. Kenapa harus digital marketing? Perbedaannya apa digital marketing sama non digital marketing gitu ya. Jadi secara konvensional itu bedanya seperti apa. Nah, untuk kita pertemuan kita kali ini kita memang fokusnya itu kepada pempersiapan ya. Jadi topiknya apa sih kita untuk pertemuan kita kali ini itu adalah persiapan pengiklanan digital. Jadi kalau kita kemarin sudah membahas tentang apa itu tentang digital marketing, bedanya apa sama secara yang konvensional gitu ya, kelebihannya apa, kekurangannya juga apa yang bisa kita tonjolkan, apa yang bisa kita manfaatkan. Kita sekarang fokus. Oke, kita sekarang mau pakai digital marketing, pengiklanan digital salah satunya. Sebelum kita melakukan itu, kita harus melakukan persiapan-persiapan. Jadi kita nggak bisa asal misalnya kita pakai digital marketing, udah kita mau pakai asal langsung aja. Sebenarnya muncul pertanyaan, kenapa kita harus persiapkan? Gitu. Kalau udah tahu kenapa, apa saja yang perlu dipersiapkan? Karena tidak sedikit yang perlu dipersiapkan, gitu ya. Banyak yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pengiklanan digital. Jadi saya akan membagi menjadi 4 topik hari ini, yaitu pertama adalah persiapan produk. Jadi sebuah digital marketing atau proses marketing apapun, sebenarnya persiapan produk itu harus penting. Nanti kenapa akan saya bahas selanjutnya. Kedua, persiapan kata kunci. Jadi kekuatan dari digital marketing itu adalah kata kuncinya. Kata kunci yang bisa dicari sama orang sehingga barang kita bisa muncul. Kenapa dan bagaimana itu nanti akan kita bahas. Lalu di topik ketiga ada persiapan konten. Jadi sudah ada produknya, sudah ada kata kuncinya, selanjutnya kontennya gimana nih yang mau kita pasang. Setiap platform, setiap aplikasi akan memiliki konten yang berbeda-beda. Nanti akan saya contohkan mungkin di Google ya. Jadi kalau Google seperti apa. Mungkin karena kalau secara sosial media seperti Facebook, seperti Instagram, teman-teman sudah biasa melihat ya postingan Instagram ada gambar dan sebagainya. Terus secara struktur nanti kurang lebih akan sama seperti Google. Lalu yang terakhir adalah persiapan anggaran biaya, tentu ya. Jadi namanya pengiklanan, dia itu harus ada biayanya juga. Jadi sudah ada produknya, nanti ada kata kuncinya, ada kontennya, terakhir adalah ada biayanya. Semua ini perlu dipersiapkan sebelum. Jadi perlu dikunci ya, diingat kata kuncinya, yaitu semua persiapan ini dilakukan sebelum kita melakukan pengiklanan digital. Jangan pada saat berjalan baru kita siapkan. Karena nanti misalnya contoh, kita sudah bikin iklannya gitu ya. Bikin iklan digital, pakai Instagram misalnya, diposting. Tapi ternyata kita tidak menyiapkan produk. Maksudnya gimana? Kita bikin iklan nggak sesuai sama produk kita, yang nggak akan nyampe. Contoh juga, misalnya kata kuncinya nggak tepat. Hashtagnya yang dipakai itu nggak tepat. Jadi akhirnya kita udah bikin tapi hashtagnya nggak tepat, kata kunci yang digunakan tidak tepat, ya orang nggak akan bisa menemukan postingan kita atau iklan kita dari iklan segitu banyaknya, karena banyak yang bisa memanfaatkan dari digital marketing ini gitu ya. Tapi cara bagaimana kita mengelompokkan, kita bisa memunculkan iklan kita pakai kata kunci. Terus misalnya juga udah jalan, tapi ternyata kontennya
kontennya sama produknya nggak match seperti yang tadi saya sampaikan. Kontennya sama produknya nggak match. Lalu yang terakhir apalagi ini, anggaran biayanya. Pengiklanan pasti pakai anggaran, meskipun itu gratis, pasti kan ada desain, ada itu bagaimana naruh kata kuncinya gitu ya. Tapi kalau untuk yang berbayar, yang aplikasi berbayar, misalnya Facebook Ads, Instagram Ads, atau Google Ads, itu semuanya kan berbayar. Nah, di situ kita harus rencanakan sebelum memasang. Mau dipasang berapa lama? Kalau misalnya per hari sekian, berarti kata kunci apa yang bisa dipakai? Karena mereka itu sistemnya memberikan harga berdasarkan kata kunci. Kan berdasarkan iklan. Kalau misalnya kita melihat iklan koran ya, iklan koran, biasanya kan dari baris ya, jadi jumlah baris atau jumlah karakter yang dipakai di situ. Sehingga kalau bisa semakin kecil, semakin baik gitu ya, semakin murah gitu. Kalau misalnya mau iklannya lebih besar, akan lebih mahal. Beda kalau di pengiklanan digital. Digital mau bikin satu layar, dia terserah sendiri. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak dia bisa muncul, itu yang penting. Nah, yang mau muncul itu ada banyak. Nah, persaingan yang mau muncul, itu sudah saya pernah bahas di pertemuan ke-1, yaitu tentang bidding gitu ya. Jadi, menentukan harganya kita berapa, pengiklanannya, sedangkan yang lain bisa bayar berapa, kita berebut untuk menempati posisi tersebut. Itu masuk di anggaran biaya yang dimaksud. Oke, jadi ada 4 topik ini yang akan kita bahas pada pelatihan kita hari ini. Jadi mulai dari yang pertama, yaitu tentang topik persiapan produk. Pertanyaannya, kenapa sih produk perlu untuk dipersiapkan? Nah, kalau misalnya 2 arah mungkin enak ya. Tapi sekarang ini karena bisa cuma 1 arah, saya akan sampaikan. Jadi kenapa produk ini penting? Karena semua iklan kita, semua aspek dari iklan kita berasal dari produk. Itu sebabnya saya taruh ini nomor 1. Misalnya, produknya makanan, bentuk iklannya pasti beda ya. Sama produknya sepatu contohnya. Misalnya lagi produknya baju, bentuk iklannya akan berbeda, kata kuncinya berbeda, dan pasti juga persaingannya berbeda. Nah, jadi produk ini memiliki impact yang besar kepada pengiklanan digital. Bisa ke kata kuncinya berubah, kontennya berubah, juga di anggarannya berubah. Nah, untuk produk ini apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Jadi yang pertama adalah ketahanan produk. Produk kita cepat basi nggak? Nah, itu yang penting. Jadi produk kita itu tahan nggak? Kalau misalnya produk kita adalah makanan, dengan yang non-makanan atau yang gampang rusak, ini nggak harus makanan ya, mungkin ada produk yang lain gitu ya, yang gampang rusak, sama yang non-gampang rusak, itu pengiklanannya juga akan berbeda. Jadi kita perlu mengenal dulu ketahanan produk kita seperti apa. Contoh misalnya, kita bikinnya kue, bisnisnya kue, bikin cake, atau roti deh, apapun. Di Malang. Maka nanti kita hanya bisa melakukan pengiklanan. Apakah kita bisa melakukan pengiklanan sampai Surabaya, sampai Jakarta, sampai manapun di Indonesia? Bisa saja bikin iklannya. Tetapi apakah sesuai sama produk kita? Kalau misalnya nanti iklan kita sudah posting sampai Medan contohnya. Terus ada yang order tertarik sih di Medan gitu. Tapi kita tidak mampu untuk mencapai ke sana ya produk kita. Misalnya di jalan nanti basi, cuma 1 hari contohnya. Maka kita sudah mengeluarkan biaya pengiklanan, tapi order nggak bisa diproses. Nah, itu kan menjadi sebuah pengeluaran yang sia-sia gitu ya. Nah, itu sebabnya kita harus melihat ketahanan produk kita dulu. Jadi produk kita ini kira-kira ketahanannya seperti apa? Karena itu akan sangat ngefek ke strategi pengiklanan kita. Efek juga ke discovery-nya nanti gimana. Efek juga ke anggaran. Karena nanti discovery hubungannya sama anggaran. Seperti itu. Jadi yang pertama dilihat adalah ketahanan produknya. Kalau produknya tahan lama mungkin, kita bisa mungkin iklannya, di settingnya, itu bisa sampai kota-kota lain. Itu ya. Itu yang pertama untuk di persiapan produk. Yang kedua adalah, nah ini hubungannya tadi sama cakupan pelayanan.
Jadi ketahanan produk dan cakupan pelayanan ini saling berhubungan ya. Jadi nggak bisa, mungkin juga cakupan pelayanan ini lebih lanjut ya daripada ketahanan produk. Kalau tadi ketahanan produk adalah melihat produknya. Misalnya produknya cuma bisa gampang perishable ya, gampang rusak gitu, perishable. Dia nggak bisa dikirim jauh, jadi efeknya iklannya harus cuma dalam kota misalnya. Itu bisa disetting. Untuk cakupan pelayanan misalnya gini, pelayanannya itu adalah cleaning service atau bersih-bersih rumah kayak dulu Go Clean, sejenis gitu ya. Jadi cakupan pelayanan. Tapi kalau misalnya bisnisnya itu hanya bisa melayani kota Malang contohnya, nah maka itu akan juga mempengaruhi ke pengiklanan. Pasti nanti biasanya hashtag jasa kebersihan Malang, biasanya kayak gitu kan. Karena kalau misalnya kita pakai hashtag jasa kebersihan Jakarta misalnya, kita kan nggak mungkin terbang ke sana hanya untuk melakukan jasa kebersihan terus kembali lagi. Untuk yang bisnis kecil ya, kecuali kalau bisnisnya besar, kita punya cabang di sana, bisa juga akhirnya nanti. Berarti kan kalau kita melihat cakupan pelayanan kita seluas itu, maka kita bisa setting pengiklanan kita untuk seluas itu juga. Itu sebabnya selain kita melihat produknya gimana, layanan kita itu seperti apa. Layanan kita mampu nggak gitu untuk menjangkau. Karena itu semua akan mempengaruhi ke strategi pengiklanan kita akan seperti apa. Lalu yang ketiga adalah regulasi pengiriman. Karena barangnya kita pemasaran digital, umumnya produknya itu adalah kita kirim. Ya, kita kirim menggunakan jasa pengiriman tertentu. Misalnya ya sejenis JNE, JNT, terus yang lain-lainnya si cepat, antar aja dan sebagainya itu. Mereka punya regulasi pengiriman masing-masing. Kita kenali produk kita. Produk kita bisa dikirim tertentu nggak? Misal ada sebuah produk benda tajam. Kita jualannya pisau, tapi pisaunya pisau chef misalnya. Kita nggak jual senjata gitu ya, tapi kita jualnya benda tajam. Mungkin itu di sebuah regulasi pengiriman tertentu nggak bisa. Karena itu merupakan benda tajam. Dia nggak mau mengirim benda tajam misalnya. Akhirnya harus pakai pengiriman darat. Nah, itu kan berarti harus disesuaikan juga. Melihat produk kita. Udah toh, melihat produknya. Ini kira-kira cara kirimnya gimana? Kalau misalnya ada yang order. Nah, itu akan menentukan cakupan pelayanan lagi gitu ya. Jadi iklannya itu akan disetting sedemikian rupa supaya bisa efektif. Jangan sampai ada iklan masuk ya, ada order masuk, tapi kita tidak bisa melayani. Itu sayang sekali ya, gitu ya, menyiakan opportunity cost. Jadi kita tidak mengambil orderan tersebut sehingga kita loss. Nah, seperti itu kan yang dihindari. Sehingga pengiklanan yang tepat adalah pengiklanan yang ketika bisa mencapai audiens kita, dan audiens itu melakukan order ke kita, kita bisa melengkapi atau bisa memenuhi dari orderan tersebut. Seperti itu regulasinya. Jadi perlu diketahui juga karena masing-masing layanan juga berbeda gitu ya. Sepertinya mungkin bisa seperti mungkin yang ini nggak bisa, harus di pos misalnya, harus pakai pos. Nah kan pos juga punya sistemnya sendiri, kira-kira lebih lama atau lebih cepat daripada yang lain. Nah kan itu juga mempengaruhi. Terus ke ketahanan produknya, jangan-jangan harus pakai pos, terus habis gitu nanti kalau misalnya posnya tidak secepat seperti yang lain, kembali lagi ketahanan produknya gitu. Kalau misalnya produknya ternyata gampang rusak lagi itu kan, itu menjadi sebuah dilema gitu. Jadi 3 aspek ini yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah konversi. Bagaimana kita mengkonversi produk kita bisa menjadikan dalam hal ini adalah pemasukan dari produk kita, dari usaha kita. Jadi udah tahu nih ketahanannya seperti apa. Oke, misalnya tahan lama deh. Oke. Terus habis itu regulasi, aman nggak nih dikirim nih? Misalnya produknya aman, gitu. Aman. Terus cakupan pelayanannya, kira-kira kita bisa kirim nggak se Indonesia? Oh bisa.
Terus cara konversinya gimana? Ya udah kita tinggal beli aja. Misalnya itu produknya adalah produk barang, berarti kan kalau barang tinggal kirim, nanti ada kirim uang dan sebagainya. Itu kan jelas ya konversinya. Nah seperti itu. Kita sudah tahu seperti itu, maka nanti iklannya akan mengikuti dari perencanaan atau persiapan produk kita ini. Sehingga penting sekali untuk mengetahui persiapan atau untuk mengetahui produk kita sendiri. Gitu. Jadi semua berangkat dari produk kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengenal produk kita sendiri, khawatirnya iklannya tidak menjadi maksimal, gitu ya, tidak menjadi efektif. Sehingga kalau iklannya nggak efektif, maka dia nggak bisa perform dengan baik, malah menjadi beban, gitu ya, pengeluaran berlebih buat usaha kita. Seperti itu. Kita berangkat dari produk, ketika produk, anggap produk ini udah kita siapkan. Selanjutnya apa? Persiapan kata kunci yang kedua. Sudah kita tadi lihat ya persiapannya, produknya udah, ceritanya ini udah nih, produknya kita udah pelajari, marketnya kayak gini, terus habis itu kita harus kirimnya pakai ini, udah kita pelajari kan. Selanjutnya adalah kata kunci. Pertanyaannya kenapa kita harus pelajari kata kunci? Kenapa nggak ngiklan aja udah gitu ya? Jadi kita udah kenal produk kita kok, ya udah tinggal pasang iklan aja gitu ya. Kalian bikin posting gambar tuh yang bagus, fotonya terus nanti bikin caption, udah terus langsung kirim, misalnya contohnya seperti itu. Kenapa nggak gitu aja? Kenapa kita harus pelajari kata kunci? Karena, ya pertanyaan kenapa? Karena kita lihat, ini mesin pencari di Google, search, yang biasa ya kalian search. Terus ini ada di toko virtual atau e-commerce, gitu ya. Lalu di sosial media juga. Apa persamaan dari tiga ini semua kira-kira? Ada persamaannya. Dari gambar, oke lah, ya bisa juga. Dari harga, sosial media nggak ada harganya. Mungkin kalau diklik nanti baru ada yang muncul di situ ya. Apalagi yang sama dari tiga ini semua? Yang sama itu adalah nih, kata kunci. Semua pengiklanan atau semua platform penjualan atau bisnis gitu ya di dunia digital itu berbasiskan dengan kata kunci. Karena nggak bisa sebuah produk itu, karena kita kan nggak bisa keliling ya. Beda kalau kayak kita datang ke pasar atau kita datang ke mall gitu ya. Kita masuknya lewat pintu gitu ya, lewat pintu, terus dari pintu kita misalnya mau beli barang A, itu posisinya ada di lantai 3, berarti kan kita harus nyusuri yang lain, toko A, toko B, toko C, nanti naik lantai 1, kita lihat lagi D, E, E, F, terus kita naik lagi ke lantai 3, enggak seperti itu. Kalau di pengiklanan digital, kita harus carinya berdasarkan kata kunci. Kita search kata kunci, kita akan langsung menuju ke sana. Karena ada kata langsung menuju ke sana, kalau misalnya kita tidak mempelajari ini, maka kita pada saat melakukan pengiklanan, kita melakukan pemasangan di e-commerce, di sosial media, maka nanti nggak bisa muncul gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mempelajari atau menentukan kata kunci yang tepat. Nah, apalagi kalau di seperti kayak di aplikasi sosial media sekarang ya, Instagram Ads yang terakhir pernah saya coba, sama di Google Ads. Google Ads memang dia kental sama kata kunci banget ya. Kalau misalnya sosial media ini lebih ke minat. Jadi mungkin bukan hashtag, tapi minatnya itu apa. Nanti akan ada di pertemuan keberapa, kita akan bahas tentang Instagram Ads. Untuk yang sebelumnya ada Google Ads. Kita akan mempelajari ya. Oke. Di sini untuk mesin pencari misalnya, itu di atas. Pastikan kok bisa kita buka Google, nggak bisa kan, misalnya apa yang kita pikirkan langsung muncul di sana, nggak seperti itu. Misalnya kita nyari sepatu olahraga, kita harus ketikkan sepatu olahraga. Misalnya kita pasang produknya adalah sepatu olahraga. Tapi misalnya orang search-nya sepatu balet misalnya, satu balet. Maka iklan kita nggak akan muncul karena kita nggak dicari oleh orang tersebut, gitu ya. Berbeda kalau sama iklan mungkin kita pasang banner di mall dan sebagainya ya. Orang nggak nyari barang itu, tapi mungkin bisa lihat itu, gitu ya. Kita lewat, ngelihat toko A lagi promo ini nih, gitu ya.
oh toko B lagi promo ini nih, bisa dilihat langsung. Tapi nggak bisa kalau untuk yang periklanan digital ini, untuk yang di ini ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mengetikkan suatu olahraga, berarti minat kalian adalah suatu olahraga dan semua yang akan muncul di situ tentang olahraga. Misalnya itu suatu olahraga yang ini ya, oke, saya pakai laser pointer. Nah, suatu olahraga di sini dicari. Iklan yang muncul di sini tentang sepatu olahraga semua gitu. Lalu ada karena sepatu merupakan bagian dari fashion, yang muncul adalah toko fashion pria terlengkap. Kenapa nggak masuk fashion wanita? Nah, ini yang otomatis mereka akan sesuaikan. Karena biasanya yang sepatu bola atau sepatu olahraga itu biasanya pria. Tapi mungkin juga sebenarnya wanita, kan kayak gitu ya. Tapi mungkin juga karena saya yang cari, jadi mereka sudah punya data saya. Oh, ini Studio Hadi ini pria, dia akan munculkan pria. Itu mereka sudah sesuaikan. Itu sebabnya sama juga di e-commerce. Sepatu olahraga, dia akan muncul jenis-jenis sepatu olahraga. Sepatu running, di sini yang muncul. Sepatu olahraga, di sini juga akan muncul sepatu olahraga. Kata kunci ini, peranannya sangat penting bagi pengiklanan digital. Karena pertanyaannya jadi gini, gimana langkah-langkah untuk mempersiapkan kata kunci? Nah, ini yang mungkin agak masuk ke praktis ya, ke praktikalnya seperti apa. Yang pertama, ini ya ada timeline-nya. Generating. Ketika kita sudah punya produk, yang kita perlu adalah memunculkan kata kunci sebanyak-banyaknya, gitu ya, yang bersumber dari kata kunci yang kita temukan. Misalnya, kita punya kata kunci A, nanti akan saya contohkan gimana caranya. Generating. Intinya generating adalah kita membuat list sebanyak-banyaknya tentang membuat kata kunci tersebut. Memunculkan kata kunci. Gimana caranya memunculkan kata kunci gitu ya dari kata kunci lain. Nah, kayak gitu. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi tujuannya apa sih? Supaya kita punya daftar kata kunci yang banyak gitu. Karena apa kita butuhkan daftar itu? Karena kita perlu memvalidasi selanjutnya. Nggak semua kata kunci yang mau kita pakai gitu yang udah kita list sebenarnya ada 100, tidak mungkin saja tidak ke 100-100-nya itu ya. Bisa digunakan atau bisa sesuai, bisa bermanfaat bagi pengiklanan kita. Bisa aja ternyata dari 100 yang kita kumpulkan di generating tadi ya, misalnya hanya 20. Misalnya hanya 30 yang bisa kita pakai. Oke, misalnya 30. Kalau 30, kenapa 100? Tunggu ya. Generating. Kenapa generating 100? Anggapannya gini. Misalnya kita pakai setiap posting itu ada 5 kata kunci. Nah, kalau pakai 5 kata kunci atau 10 kata kunci berarti bisa buat 10 postingan, 10 iklan. Berarti kalau bisa 10 iklan nanti bisa pakai kata kunci yang berbeda-beda gitu ya. Jadi cakupannya biar makin luas. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya setelah divalidating ternyata tinggal misalnya contoh 350. Maka berarti kalau misalnya rata-rata kita pakai 10, cuma bisa nanti iklannya cuma bisa 5. Kalau misalnya mau mempersiapkan pengiklanan lebih banyak lagi gimana? Kembali lagi ke generating gitu ya. Kembali lagi ke generating. Kumpulkan lagi yang banyak. Jadi biasanya generating itu akan lebih banyak, ke validating akan lebih sedikit gitu ya. Jadi khusus. Jadi ada saringan pun gitu ya. Jadi generating banyak, nanti validating sedikit. Yang terakhir adalah gathering. Gathering adalah mengumpulkan kata kunci yang lolos tahap validasi performa historis dari kata kunci untuk dimasukkan ke sistem atau dimasukkan ke pengiklanan kalian. Jadi setelah sudah generating banyak tuh ya, misalnya 100, 500 gitu ya. Semakin banyak dan semakin sesuai semakin baik ya. Kalau saya bilang semakin baik tidak juga gitu. Karena itu dia harus sesuai apa enggak. Lalu setelah itu divalidating, apakah semua yang kamu kumpulkan itu ada efeknya ke pengiklanan kita nanti. Nanti akan saya munculkan. Terus juga ada gathering. Gathering adalah mengumpulkan. Dan berarti misalnya kita pakai kata kunci A, nanti menghasilkan 20. Divalidating ketemu misalnya 20. Terus nanti pakai kata kunci B,
validating, nanti muncul 30 lagi, berarti kan total 50. Nah, kayak gitu. Dan ini siklus terus ya sampai ketika misalnya kita bikin iklan lagi, stok kita habis generating, maka kita perlu melakukan generating lagi, validating lagi, gathering lagi, kurang cari lagi generating. Jadi ini jadi sebuah siklus ya berputar. Oke, seperti itu. Gara-gara laptop itu sing lemot yo. Sistemnya yo mau wangkel ya. Tolong untuk itu di mute ya. Oke. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya sekarang oke, kita coba praktekkan. Ya, jadi gini ya. Ini praktikal. Jadi gini, saya buka. Kita sekarang melakukan generating. Generating adalah memunculkan kata kunci sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi banyak caranya untuk melakukan generating. Bisa pakai ini. Yang biasa, yang buat ini ya, santai-santai gitu ya. Saya searching-searching asal aja. Kita pakai keywordtool.io. Jadi masuknya di Google, terus ketik aja keywordtool.io. Ini free ya, jadi dia memang terbatas mengumpulkan atau memunculkannya. Jadi kalau misalnya mau lebih lagi, nanti bisa disesuaikan. Misalnya untuk apa? Misalnya untuk Google, kata kunci yang di Google. Misalnya kita tadi jualannya sepatu olahraga. Itu olahraga, misalnya gini ya, olahraga. Terus kita cari lagi misalnya pakai bahasa apa Indonesia. Jadi sepatu olahraga ya, Indonesia misalnya. Terus saya search. Harusnya bisa. Nah, muncul nih. Kayak gini, sepatu olahraga pria. Nah, ini kan yang paling banyak dipakai. Sepatu olahraga wanita, sepatu olahraga lari, perempuan. Nah, ini TNL, Nike, anak Adidas, anak perempuan. Nah, kayak gini. Ini yang biasa dipakai. Nanti misalnya kita bisa kumpulkan. Misalnya bisa kita copy. Kalau nggak berbayar ya. Jadi kita bisa copy satu-satu. Ini ada banyak sekali ke bawah. Nah, sampai 1, 2, 3, sampai next lagi bisa. Nah, kalau misalnya berbayar, misalnya kita ikut pro-nya gitu ya. Kita bisa tahu nih search volume-nya berapa, trennya seperti apa gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Tapi ini untuk berbayar. Tapi untuk yang nggak berbayar itu ada caranya lagi gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan. Lebih pro memang. Jadi kalau seperti ini bisa muncul sepatu olahraga. Nah ini kata kunci yang bisa dipakai untuk di Google. Jadi masing-masing aplikasi ada sendiri-sendiri nih. Misalnya kita mau postingnya di Instagram. Saya masuk Instagram. Nah, jualan sepatu olahraga di Instagram. Kata kuncinya Indonesia dong. Indonesia. Kita cari. Nah, hashtag-hashtagnya nih muncul. Instagram biasanya kan ada tuh hashtag-hashtag yang di bawah. Nah, ini kita bisa cari. Oh, postingannya sepatu olahraga itu ada 3 juta orang postingan pakai ini. Oh, berarti lebih rame nih yang pakai gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa cari sesuai sama yang produk kita. Misalnya lagi kembali lagi di Google. Kita carinya jualannya nggak sepatu olahraga deh. Sekarang coba cake ulang tahun. Terus ulang tahun. Ada gitu. Indonesia. Nah ini cake ulang tahun Surabaya, cake ulang tahun anak, cake ulang tahun simple, anak laki-laki, anak perempuan terdekat, kekinian, mini, ala Korea, Among Us, ya kayak gitu. Jadi yang trending-trending tuh muncul di sini semua. Gitu. Kalau kita pakai, bisa aja misalnya kita melayani, kan custom ya kalau cake ulang tahun biasanya.
Berarti kan bisa masuk Among Us, karakter anak, anak sederhana. Ini kan bisa kita masukin semua. Berarti kan sesuai sama produk kita. Nah, itu sebabnya kita harus kenal produk dulu. Jadi sebelum ke kata kunci ya. Jadi produknya itu harus matang dulu deh. Baru pakai cari kata kuncinya. Jangan sampai, karena kalau misalnya kita ngerubah produk kita lagi, atau misalnya kita salah mempelajari produk kita lagi, keywordnya itu akan berubah. Jadi kita harus cari ulang lagi kayak gitu ya. Nah, kata kuncinya seperti ini. Muncul banyak sini kue ulang tahun, kue ulang tahun Doraemon, kue ulang tahun dinosaurus. Jenisnya banyak. Saya di Malang, terus di Bandung, di Medan. Kalau misalnya kita cakupannya cuma bisa di Malang, berarti ya cuma yang di Malang ini aja misalnya. Kita harus sesuaikan lagi. Kita harus sesuaikan sama produk kita. Itu sebabnya tadi produk harus diketahui. Misalnya cake cuma bisa di Kota Malang karena saya bisnisnya di Kota Malang, dan cake nggak bisa dikirim jauh-jauh ya, khawatir basi, berarti cuma bisa di Kota Malang. Kita nggak bisa pakai cake ulang tahun enak di Jakarta. Nanti muncul orang di Jakarta, tapi nanti nggak bisa order kita, misalnya kan sayang. Jadi mungkin yang kata-katanya diganti tadi ini, cake ulang tahun di Malang. Ini banyak sampai 1, 2, 3, 4. Banyak. Oke. Ini untuk Google. Kembali lagi misalnya Instagram. Oke. Instagram, ulang tahun Indonesia gitu ya. Karena kita pakai bahasa Indonesia. Search. Nah, ini hashtag-hashtagnya. Coba. Ulang tahun murah, berapa postnya di sini. Nah, kita klik ini juga bisa people. Bisa ngelihat berapa orang yang pakai hashtag-hashtag tersebut. Jadi kalau tadi adalah berapa banyak postingan, kok ini people ya. Berat kali ya. Gini, seperti itu. Oh ini. Cake ulang tahun. Oh ini people-nya ya. Jadi yang menggunakan kata-kata cake ulang tahun. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada cara kedua. Caranya untuk melakukan generating. Tadi generating ya. Ini generating sama juga. Bisa juga kita taruh di sini nih. Pakai yang lebih pro. Langsung kita masuk ke Google Ads. Caranya masuknya gimana? ads.google.com. Kita masuk ke Google Ads. Ini yang namanya Google Ads. Layar depannya yang. Lalu kita login. Oke, saya pakai yang ini nih. Nanti login ya, pakai Google. Dan ini nggak sama Google yang lainnya. Jadi misalnya sudah daftar yang lain-lain ya, misalnya kayak Google Ads, Google Drive, Google Mail gitu ya. Tapi kalau ke sini perlu daftar lagi karena ini kan beda ya bentuknya bisnis ya. Jadi harus didaftarkan lagi bisnis kita seperti apa. Oke, ini yang sudah berjalan ya, tayangannya sekian ribu. Tapi ini udah tahun 2019. Oke, caranya gimana? Begitu kita masuk ke sudah login, gitu ya. Nah, ini ada alat dan setelan. Ini bisa kita klik. Ada istilah yang namanya keyword planner. Namanya aja udah keyword planner gitu ya. Jadi dia merencanakan kata kunci yang akan digunakan, keyword planner. Kita buka ya, klik. Nah, terus kita temukan kata kunci baru. Di sini discovery, namanya juga bentuknya kayak ya lampu gini, jadi ide gitu. Sting. Kita coba cek misalnya, nah ini coba pesan antar makan gini ya. Jadi produk atau layanan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita produk tadi cake ulang tahun.
dapatkan hasil. Kita carinya masuk. Oke. Muncul di sini. Saya coba ya. Kata kunci dia hapus, coba kata kunci lain. Coba yang lain, misalnya dia sepatu bola. Sepatu bola. Dia muncul. Jadi misalnya, nggak tahu tadi kenapa, mungkin nanti bisa saya coba lagi deh. Tapi misalnya kita carinya sepatu bola di sini. Ini kembali deh. Temukan kata kunci baru, ini ya. Terus kita search sepatu bola, misalnya kita jualannya ada sepatu bola, gitu. Kita dapatkan hasil, muncul ya, di sini sepatu bola. Jadi di aplikasi ini kita bisa mendapatkan bukan hanya ini ya, bukan hanya kita bisa generating, tapi kita bisa juga melakukan validating. Validating itu seperti apa? Misalnya kayak gini. Kita bisa melihat. Ini akan muncul kata kunci yang saya berikan tadi ya, sepatu bola di sini muncul paling atas. Tapi ada ide-ide kata kunci ini bisa disebut. Gini deh. Nah, gini. Kata kunci suatu bola yang paling atas ini ya, ada muncul penelusurannya berapa dan sebagainya. Terus habis itu nanti ada kata kunci yang lain. Ada ide kata kunci. Ide kata kunci ini adalah kata kunci yang muncul berdasarkan yang kita masukkan gitu ya. Jadi ide yang lain-lain. Gitu. Misalnya kayak sepatu bola, ini mereknya Specs, Adidas. Nah ini ada sepatu bola, harga sepatu bola. Orang biasanya carinya pakai kata-kata kunci gini, misalnya sepatu bola Mizuno, ya kayak gitu ya, Adidas Copa, harga sepatu bola Specs murah. Nah ini yang orang biasa search di Google gitu ya. Jadi misalnya kita buka gini, terus habis itu Google, kan muncul seperti ini nih. Nah misalnya kita cari tadi sepatu bola. Nah kan muncul tuh sini. Nah ini sama sebenarnya kayak ini tuh. Specs, Adidas, Nike, ya sama Ortu, Say. Nah ini Specs, Adidas, Nike. Nah sebenarnya sama seperti ini. Jadi dia ide kata kunci, ya. Tapi di sini lebih lengkapnya kita bisa melihat penelusuran bulanannya itu kira-kira berapa, banyak enggak. Misalnya di sini sepatu bola Specs itu ternyata pencariannya 10.000 sampai 100.000 per bulan. Sedangkan untuk yang cari tentang harga, ini sepatu bola Ortus deh, itu lebih sedikit, cuma 1.000 sampai 10.000 aja. Itu yang nyari ya. Gitu ya. Dan persaingan ini artinya berapa banyak orang yang pakai kata kunci tersebut. Kalau tinggi ini artinya banyak yang pakai. Kita bisa tahu dari mana? Coba sih kita search ya. Sepatu bola kita search. Ini karena saya pakai ini ya, incognito. Jadi iklannya nggak keluar. Nah, seperti ini muncul satu ad. Nah, berarti kan ini udah ada yang pakai. Terus ke paling bawah ada nggak ada. Berarti satu aja. Berarti yang iklan ini satu dan itu pun Shopee yang iklan. Jadi budgetnya masih besar. Dan di belakang Shopee itu pasti banyak yang antri yang lain gitu ya. Yang pakai kata kunci yang sama. Itu sebabnya persaingannya tinggi misalnya. Nah, selanjutnya di sini ada bidnya. Jadi kita di validating itu mengumpulkan data berdasarkan kata kunci yang kita generate di generating gitu ya.
Jadi kembali ke sini. Tahapan pertama adalah generating. Ini ngumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi data itu dikumpulin gitu ya. Gitu. Nah, data. Kata kuncinya dikumpulin. Terus di validating itu bikin tabel gitu ya. Jadi kata kunci saya Excel tuh ke bawah. Terus validating ini nanti misalnya data pertama adalah data tentang pencariannya. Nah, thread gitu ya. Kalau misalnya sekarang gini, kita pasang iklan. Kira-kira cari yang banyak dicari atau yang sedikit dicari? Pasti yang banyak dicari gitu ya. Akhirnya kita nanti kalau sudah punya data ke samping gitu ya, data Excel gitu ya. Jadi kata kuncinya ini, penelusurannya bulanannya ini, persaingannya gini gitu ya. Nah, seperti itu kita bisa urutkan. Misalnya penelusuran bulanan ya kita pengennya yang semakin banyak semakin baik. Nanti kita urutkan. Misalnya yang paling besar itu nanti di atas, kan berarti yang kecil nanti di bawah. Terus juga itu sebabnya kita perlu bisa membaca ini ya, persaingannya tinggi atau rendah, ada nggak yang rendah? Ada yang sedang. Ini seperti kayak sepatu Tony Cross. Ini rendah, berarti jarang yang pakai kata kunci ini. Misalnya juga ada tadi sedang, di bawah ada nggak? Kata kunci yang sedang, kayak gini deh. Misalnya ini kata kuncinya bunyinya adalah harga sepatu bola specs terbaru 2020. Yang nyari memang cuma 100 sampai 1000 aja, sedikit ini. Dan tapi persaingannya rendah. Nah, ini yang bisa jadi pertimbangan gitu. Jadi nggak banyak yang pakai iklan ini, tapi memang jarang dicari juga gitu ya. Nah, itu yang bisa jadi pertimbangan. Itu sebabnya datanya dikumpulkan dulu. Jadi di validating ini kita belum tentukan nih berapa kata kunci yang lolos. Tapi kita kumpulkan dulu data-datanya. Lagi, ini karena kosong ya, kita lewatin. Yaitu adalah selanjutnya adalah bit bagian atas sama bit halaman bagian atas untuk rentang rendah sama rentang tinggi. Jadi untuk iklan yang di sini, ini kan di paling atas ya. Bit halaman bagian atas. Berarti kan yang dimaksud itu kan ini halaman. Karena ini saya scroll paling atas sendiri, add. Nah, berarti ini adalah yang paling atas. Ini ya untuk masuk ke sini. Nah, ini munculnya segini, bayarnya berapa sih untuk masuk di sana dan diklik ya. Jadi bukan cuma muncul aja terus bayar, tapi masuknya PPC, yaitu pay per click. Jadi dia bayar kalau diklik. Jadi misalnya kita lihat sepatu bola, nih tinggi. Karena kalau misalnya kita diklik di sana paling rendah, itu ya, kalau persaingannya nggak terlalu ketat, pas lagi nggak ketat, itu Rp600 per klik. 700 rupiah per klik. Tapi kalau misalnya lagi banyak persaingannya, banyak yang iklan pada saat bersamaan, itu bisa setinggi 2.000 per klik. Sama kalau sepatu bola yang lebih universal, karena pasti banyak yang pakai ini ya, karena paling universal gitu. Orang pasti pakai gitu. Bisa aja misalnya gini, pencariannya banyak. Oke, pencariannya banyak misalnya. Sepatu bola gitu. Pencariannya banyak, tapi persaingannya tinggi. Terus habis itu biayanya tinggi. Gitu ya. Bid, apalagi kalau persaingannya sangat tinggi sekali bisa sampai 5.000 gitu, 5.500. Di sini kita perlu pertimbangan juga. Perlukah kita pakai kata kunci sepatu bola? Pasti dia akan dicari masalahnya. Jadi gini ya, perlu dipertimbangkan juga. Kita membuat iklan, kata kuncinya, kalau persaingannya itu sangat ketat sekali, gitu ya, akhirnya kita memerlukan biaya yang lebih tinggi. Kalau misalnya kita siap untuk mengeluarkan biaya lebih tinggi, kita bisa pakai kata kunci ini, iklan kita bisa lebih banyak muncul, kayak gitu. Nah, itu menjadi konsekuensi yang perlu dipertimbangkan lagi. Nggak ada, jadi saya nggak bisa bilang kata kunci ini baik atau buruk secara matang ya, misalnya secara langsung jelas gitu. Karena perlu kalian pertimbangkan, uang yang dikeluarkan segini, worth it nggak untuk mengiklankan. Bisa aja kita nggak pakai yang ini, kita bisa pakai yang lain. Misalnya produk kita memang spesifik, specs, kayak gini ya, specs. Misalnya kita jualannya Adidas deh.
Kita jualannya Adidas, mending Adidas aja kan lebih rendah. Pencariannya sama, persaingannya sama, lebih rendah daripada ini maksudnya. Saya juga yang lain. Pencariannya yang, oh ini lebih rendah ya. Misalnya tapi contohnya yang lebih rendah juga. Banyak misalnya kayak seperti ini. Nggak tahu ini bola mereknya. Seperti itulah. Jadi nanti bisa kalian pilih-pilih, sesuaikan gitu ya. Oh, ini tinggi juga. Jarang yang pakai. Oke, seperti itu. Nah, data ini perlu kalian kumpulkan dalam Excel gitu ya. Jadi kata kuncinya, terus penelusuran seperti apa, persaingannya gimana, bidnya gimana gitu ya. Nah, baru kalian bikin keputusan di sebelah gitu ya. Mana yang mau kalian ambil? Yang nggak mau diambil bisa di-delete aja atau dikumpulin, dipisahin antara yang mau dipakai sama yang nggak dipakai. Itu yang dimaksud dengan gathering tadi. Jadi generating memunculkan, validating memvalidasi, mengumpulkan data gitu ya. Terus lalu di gathering adalah mengumpulkan kata kunci. Nah, seperti itu. Jadi sampai kalian bisa menemukan kata kuncinya. Jadi sudah kalian munculkan, sudah kalian validasi, lalu di gathering. Kalau kurang misalnya dari 100, di validating tadi ternyata, oh mahal semua misalnya. Kita mau sasarnya yang tinggi boleh sih, tapi jangan sampai yang 1000 misalnya per kata kuncinya. Gitu ya. Akhirnya ya udah turunin, pakai yang kata kunci yang lain. Berarti yang mahal-mahal bisa kita simpan dulu. Oh ini masuk golongan 2000 ke atas. Gitu. Atau ini masuk ke yang lebih rendah ya. Gitu. Dan data-data tadi itu berdasarkan historis ya. Jadi historis kita selama ini. Mungkin aja bisa aja ke depannya lebih rendah gitu. Itu sebabnya sering kita yang namanya pengiklanan itu kita harus memaintain ya. Iklan kita ini performanya gimana. Oh jangan-jangan ternyata kita pakai yang rendah sampai low, nggak ada yang nyari gitu. Ya udah terpaksa kita harus pakai yang lebih tinggi, tapi emang persaingannya lebih ketat misalnya. Oke, itu dari kata kunci. Tadi produk sudah. Kita mengetahui produk kita gimana. Dari produk itu kita bisa ambil di kata kuncinya yang sesuai sama produk yang udah kita persiapkan. Lalu yang terakhir, yang terakhir masih ketiga. Yang ketiga. Gitu ya. Ya. Masih kerja tapi tak berenang Mas. Ya. Oke. Oke, siap. Kita lanjut. Oke, yang ketiga adalah persiapan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah persiapan konten. Tadi seperti yang saya sampaikan, sudah ada produknya. Lalu sudah ada, setelah produknya, lalu ada kata kuncinya. Kita udah kenal produk kita seperti apa gitu ya. Produk kita seperti ini. Udah tahu nih bentukannya gini, bentukannya. Sifatnya produk kita itu seperti apa, atau layanan bisa aja kan, bukan produk ya, bisa layanan kita seperti ini. Lalu udah ketemu search kata kuncinya, udah muncul kata kuncinya. Selanjutnya apa? Kontennya disiapkan. Maksudnya gimana kontennya disiapkan? Anatomi iklan pada Google Ads. Jadi ini yang paling oke. Kalau di Google Ads ini memang ada strukturnya atau anatomi ya. Jadi kepala, ada kepalanya, ada bagian intinya gitu ya. Kalau misalnya saya kumpulkan ini beberapa, formatnya itu sama semua. Iklan di Google Ads. Bisa juga di Facebook, bisa juga di Instagram. Bentuknya pasti ya kurang lebih seperti itu untuk sosial media. Karena ini search engine ya. Kalau di pertemuan pertama kita sudah jelaskan perbedaan search engine,
e-commerce dan sosial media itu udah kita bahas. Jadi misalnya di sini untuk Google Ads itu ada yang biru ini title, ya. Lalu ada link yang warna hijau ini, dan ini pun bisa diedit ya, linknya cuma sekedar supaya bisa dibaca aja. Terus ya ini sebenarnya kombinasi dari angka-angka itu. Lalu ini adalah bagian badannya atau bagian intinya gitu. Lalu ini ada intralinknya atau link dalamnya. Gitu. Jadi di dalam Shopee ini di dalamnya ada kosmetik terbaik, Shopee Mall, Shopee Mart, Shopee komputer dan aksesoris. Nanti kita akan bahas habis ini. Nah, semua juga ini mirip semua international conference ini. Di sini ada judul, yang biru ini judul ya, title. Terus habis itu ini linknya, sama ini linknya juga. Tinggal link dipastikan dia bukan yang phishing gitu ya. Jadi kan kalau ini jelas ya, kayak shopee.co.id ini jelas. Terus habis itu ini kata kuncinya. Sorry. Ini adalah badannya atau isi dari iklan tersebut. Sekarang gini. Ketika kita melihat ada judul, ada ini apa namanya itu link, ada juga isi badannya gitu ya. Ketika search iklan tersebut, usahakan menggunakan kata-kata dari kata kunci yang kita pakai. Misalnya ini yang conference, maka biasanya dia akan dari judul itu udah kelihatan conference. Saya search-nya waktu ini conference, dia akan muncul di sini tebal di sini conference, meeting and conference, next conference. Saja nggak pakai yang lain karena menggunakan kata kunci yang teks ya, jadi TAGS, tags. Nah, itu yang pakai itu. Nah, itu nggak perlu dimasukkan. Tapi kalau biasanya pakai dicantumkan di judul itu lebih baik. Strukturnya gimana? Kayak gini. Jadi ketika membuat ini akan saya sampaikan di pertemuan ketiga, sepertinya untuk Google Ads. Nah, ini untuk how to step by step membuat iklan di Google Ads. Terus nanti ada Instagram Ads juga. Nah, seperti itu. Ada step by step-nya. Tapi kalau ini saya tunjukkan aja secara anatomi atau strukturnya. Jadi yang bisa disetting untuk pengiklanan ini ya, bikin iklan teks seperti ini. Itu adalah URL finalnya. Jadi misalnya ini saya ngiklanin diri saya sendiri, Instagram suryo.hwp. Kita bisa bikin sini. Ini link aslinya ya, ini link aslinya. Terus ini judul 1, jadi judul ini terdiri dari 3. Masing-masing ada batasannya 30, 30, 30. Tapi usahakan menggunakan kata kunci judul yang sesuai dan yang mengandung ini istilahnya call to action. Misalnya kayak tadi seperti sini. Gratis ongkir Indonesia, atau yang seperti daftar di sini atau beli di sini. Yuk buruan beli misalnya kayak gitu. Nah, saya itu bisa kita pasang di sini. Saya judulnya apa? Judul 1-nya. Nanti akan terpisahkan sama garis. Terus judul 2-nya seperti apa? Nanti judul 3-nya seperti apa? Nah, ini bisa kalian ketikkan. Dan masing-masing ada batasnya 30. Itu sebabnya saya pendek gitu ya. Jadi kita harus bisa pikirkan secara kontennya. Jadi kan tadi udah ada produknya, udah ada kata kuncinya. Kita mikirkan kontennya. Konten yang menarik itu yang seperti apa? Lalu selanjutnya ada jalur yang ditampilkan. Nah, ini link ini. Yang belakangnya bisa kita ubah sendiri. Misalnya kayak gini. Daftar di sini. Meskipun saya pakainya Instagram, terus ini username saya. Username saya @suryo.hwp gitu ya. Nah, seperti ini bisa kita rubah. Misalnya instagram.com daftar di sini. Dia akan muncul. Instagram.com daftar di sini. Seperti yang tadi Shopee. Ini sebenarnya di belakang ini bisa aja panjang sekali. Ya kayak yang angka 0132ZY, ya kayak gitu-gitulah. Nah, kayak gitu.
Tapi kalau mau munculkan tas pria karena dia bikin iklannya spesifik untuk tas pria, nah dia nulisnya di sininya tas pria. Akhirnya nanti munculnya Shopee terus tas pria kayak gitu. Kalau di sini kebetulan saya taruhnya Instagram karena misalnya saya naruhnya iklannya di Instagram. Orang kalau mau klik mau menujunya kemana ke Instagram saya, misalnya nanti di sana ada link tree-nya untuk pemesanan dan sebagainya, saya contohnya gitu ya. Itu masuk ke katalognya. Nah itu kan, nah misalnya katalog produk misalnya, nanti bisa jadi instagram.com katalog produk atau apa, nah kayak gitu. Jadi kita bisa custom lagi, misalnya di slash jalur keduanya. Oke, masih bisa ya, lihat ya. Mati listrik. Masih bisa ya lihat PPT saya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Karena mati, jadi wifi-nya switch ke yang lain. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke. Sip. Oke, udah kita lanjut. Oke, di sini ya daftar di sini. Nah, selanjutnya gitu ya. Di bagian yang bawah ini ada deskripsi 1, deskripsi 2. Deskripsi 1. Misalnya kita isikan apa gitu ya. Jadi kita jelaskan seperti yang tadi di atas ini. Kegiatan kita seperti apa, misalnya, oh ini kan panjang sekali ya. Misalnya, oh ini pendek nih, kayak gini. Kita tentukan jadwalnya kapan dan sebagainya. Misalnya kita tulisnya di situ. Deskripsi 2, jadi ada 2 karena maksimalnya 90 ya. Jadi ada batasnya maksimalnya 90. Jadi kalau misalnya kita kurang nih 90 bisa tambahin lagi yang kedua. Jadi deskripsi 2 ada di sebelahnya kayak gitu. Jadi kita harus mengemas ya. Jadi karena 90 itu tadi, jadi kita nggak bisa semua kita masukkan gitu. Jadi itu sebabnya konten penting. Maksudnya konten di sini adalah kita tahu judulnya nanti seperti apa. Kita tahu nanti misalnya bikin linknya kayak gimana. Kalau mungkin di Instagram misalnya, kita bisa tahu kita perlu menyiapkan nanti captionnya gimana. Bisa menyiapkan bentuk ini apa namanya, postingannya seperti apa. Nah kayak gitu ya. Gambarnya seperti apa. Nah itu kan konten ya. Itu beda sama teks. Teks yang TAGS, yang tadi kata kunci. Karena bisa aja ternyata gini, kita produknya udah kenal baik. Kita udah tahu produknya kayak gimana. Kita udah tentukan kata kunci yang benar gimana. Tapi pas dilihat sama orang tersebut, nyampe tuh sama pasar kita. Itu nggak menarik misalnya. Iklan kita. Ya nggak jadi gitu. Ya sama aja gitu. Akhirnya nggak jadi. Kembali lagi, akhirnya konten juga penting. Tapi kata kunci juga penting, produk juga penting. Akhirnya semua itu menjadi penting. Jadi produknya udah kita kenal, gitu ya. Saya kontennya udah bagus sekali, tapi ternyata discovery-nya nggak bisa seluas itu. Yang ngelihat adalah orang yang tidak mencari produk kita, ya kan? Percuma juga, gitu ya. Karena misalnya kata kuncinya salah, kata kuncinya nggak tepat, terlalu luas misalnya. Kita misalnya search-nya, kita pasang teksnya misalnya pakai sepatu. Jangan yang seperti itu ya, karena kurang detail. Kalau sepatu bola sama sepatu balet itu beda sekali pasarnya. Mungkin sepatu olahraga sama sepatu bola mungkin hampir sama ya, orangnya yang cari gitu ya, karena minatnya adalah olahraga. Tapi kalau misalnya kayak tadi sepatu aja kita bikin, nah berarti kan dia mengiklan di sepatu olahraga, sepatu balet misalnya, nah, kan beda orangnya gitu ya. Satunya tarian, satunya olahraga. Nah, ini minatnya udah berbeda. Nah,
Kalau misalnya itu nggak tepat juga nggak akan masuk iklannya meskipun gambarnya udah bagus sekali. Oke. Nah, seperti itu. Jadi selain teksnya benar, kontennya juga harus benar. Teks atau kata kuncinya yang udah benar, iklannya juga harus benar. Kalau itu benar semua dan produknya sesuai kan lebih enak. Oke. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu tentang anggaran biaya. Jadi gini, anggaran biaya bisa menjadi awalan, bisa menjadi akhiran. Maksudnya seperti ini. Anggaran biaya bisa menjadi, misalnya gini, kita batasin anggaran biaya kita sekian, gitu ya. Jadi akhirnya kita melakukan pengiklanan terbatas sama anggaran tersebut. Atau kita sudah bisa setting itu semua tadi iklannya, baru tahu anggaran biayanya kira-kira berapa. Gitu. Perharinya berapa, nanti per bulannya berapa, kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, maksudnya di sini adalah kata kunci yang kita pakai. Gitu. Seperti yang tadi sudah saya tentukan, biddingnya berapa, biayanya paling tinggi berapa, paling rendah berapa, anggap aja kita ambil paling rendah gitu ya. Meskipun kita nggak bisa duluan, jadi biarinlah yang besar-besar itu duluan, nanti baru iklan kita muncul setelahnya. Nah, kayak gitu nggak masalah. Oke. Seperti itu ya, itu juga bisa gitu. Jadi bisa menjadi batasan atau bisa menjadi akhiran, maksudnya adalah kira-kira nanti perlu berapa menyiapkan berdasarkan perencanaan yang udah kita buat ke belakang. Misalnya kayak gitu. Oke. Kenapa kita harus mempersiapkan anggaran biaya? Karena besarnya anggaran biaya, gitu ya, menentukan besarnya peluang iklan untuk muncul. Ini berlaku di semua platform paid ads. Gak cuma di Google, di Instagram juga, di Facebook juga. Karena mereka cari uangnya dari itu. Kalian pakai Facebook nggak bayar, kalian pakai Instagram nggak bayar. Mereka cari duitnya dari iklan. Jadi sangat penting sekali ya anggaran di sini. Karena anggaran biaya besarnya ya, aku nggak di sini nggak bilang iklannya harus besar. Anggarannya harus besar, tapi besarnya anggaran biaya menentukan juga besarnya peluang iklan untuk muncul. Misalnya kita sudah pakai teks yang sama, yang bagus, tapi sama-sama penjual yang lain ya dengan produk yang sama, dengan kata kunci yang sama atau teks yang sama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menang bidding di sana, ya, tidak bisa mengisi bidding di sana gitu ya, maka peluang kita, iklan kita untuk muncul jadi lebih kecil gitu. Jadi ya kalau semakin banyak anggarannya akhirnya semakin banyak iklan muncul. Tapi tidak selalu seperti itu. Bisa aja ternyata persaingannya lagi sangat ketat sehingga anggarannya cepat habis. Harusnya biasanya hari biasa bisa 10 klik misalnya dengan anggaran yang sama bisa sampai cuma jadi 5 klik. Itu mungkin terjadi kalau persaingannya bertambah. Oke. Dari besarnya peluang iklan yang muncul pengaruh ke besarnya peluang iklan untuk diklik. Jadi ada yang namanya tayangan, ada namanya klik. Gitu ya. Jadi nanti ada CTR. CTR adalah bukan crash team racing, tapi click to rate ratio. Gitu ya. Click to rate. Nah, click to rate ya betul. Jadi seberapa banyak kemungkinan dia diklik. Dihitungnya dari apa? Jumlah tayangan dibagi dengan jumlah klik. Gitu ya. Nah, kebalik, jumlah klik dibagi dengan jumlah tayangan. Jadi seberapa banyak kemungkinan iklan muncul terus diklik. Tapi iklan nggak bisa diklik kalau iklannya nggak muncul. Nah, gitu. Kalau misalnya iklannya jarang muncul, maka jarang diklik, gitu ya. Kalau misalnya jarang diklik, gitu ya, biasanya iklannya emang jadinya kecil anggarannya. Anggarannya kecil, maka peluang iklan munculnya jadi kecil. Nah, kalau peluang iklan munculnya kecil, maka
peluang di kliknya kecil. Nah, itu jadi sebuah loop. Gitu ya. Kalau misalnya iklan anggarannya lebih besar, lebih longgar gitu lah istilahnya, lebih longgar, maka peluang iklan untuk muncul akan lebih besar. Nah, ketika iklan munculnya lebih besar, maka peluang iklan untuk dikliknya juga akan lebih besar. Gitu. Tapi itu akan berimbas pada biaya anggaran yang lebih besar. Ya udah, dia muter aja terus. Kayak gitu. Jadi hubungannya di sana. Jadi anggaran mengaruhi ke iklan muncul akan diklik, ya kan, karena kita berharapnya kan diklik ya. Meskipun nanti diklik terus gak jadi beli, setidaknya mereka tahu gitu ya produk kita itu apa. Tadi diklik terus nanti katalog kan setidaknya dibaca gitu. Mungkin nanti kalau diklik terus masuknya ke Instagram, mungkin di follow nanti, di follow atau di ya seperti itu ya. Nanti suatu saat kita posting nanti udah langsung muncul tuh di mereka. Saya contohnya seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi ini untuk anggaran biayanya. Sekarang kita coba praktekkan untuk mengetahui anggaran biaya. Ini ya. Sepertinya sama caranya. Tapi nggak pakai yang ini. Ya ini ya, seperti ini singkatnya. Tampilin ini mana ya? Nah, ini cara baca aja ya. Nanti di pertemuan selanjutnya sepertinya akan dibahas lebih rinci untuk cara bacanya ini sebenarnya gimana. Kayak seperti ini, iklan-iklan seperti ini. Nah, ini ada klik ini ya, kliknya jumlah kliknya berapa, terus tayangannya berapa gitu. Terus habis itu ini click to rate rasio, ini ya jumlahnya. Bisa ngelihat dari sini, jumlah kliknya berapa, jumlah tayangannya berapa, CTR ini click to rate rasionya. Ini berapa persen, ya kan? Saya dari 200, dari 215 dari 8.000 tayangan berarti cuma 2%. Nah, berarti kan rendah ya, gimana lagi. Terus habis itu ini cost-nya rata-rata berapa. Kalau saya aktifkan cost-nya, ini sekedar informasi aja ya. Jadi kita akan pelajari ini next-nya. Tapi ini secara ininya aja. Misalnya gini. Nih. Ini jumlah kliknya. Naik. Terus turun. Nah ini karena habis ya. Ini habis karena iklannya cuma berjalan dari sini. Nah ini berjalan sampai sini. Jumlah tayangannya gini. Kalau kita bisa lihat nih. Jumlah tayangan ya pasti akan mempengaruhi jumlah kliknya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini rendah, ya emang tayangannya rendah. Tapi kalau tayangannya makin tinggi, maka kliknya semakin tinggi. Ini bisa aja ada tinggi. Nah ini bisa dipelajari ya. Ini bisa jadi satu penelitian sendiri. Nah, untuk melihat perilaku dari klik to rate rasionya. Nah, tapi kita melihat ini cost per kliknya atau CPC. Jadi biaya untuk sekali klik itu berapa? Ini rata-rata ya. Jadi semua kata kunci dijadikan satu. Nah, nih kata kunci sebenarnya semakin banyak tayangan kita muncul, kata kunci itu akan jadi semakin murah, Karena iklan kita lebih banyak muncul. Saya ganti koneksi dulu. Oke, saya dengar suara saya. Kita lanjut. Oke, seperti ini. Dan nanti kita akan bisa baca ini ya, register now kayak gini. Nah ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Oke, sekarang kita kembali ke keyword planner. Kita akan melihat nah ini sayangnya tapi kayaknya masih belum ada no. Saya gini ya, kita nggak tahu nih kata kuncinya. Kita bisa dapatkan, misalnya caranya gini deh. Cara simpelnya.
Dapat kunci. Bisa nggak dia tadi sepatu bola? Kita dapatkan ya semuanya. Kita sudah lebih dekat kunci CSV. Nah, ini udah mendownload. Excelnya. Ini kata kuncinya ada di sini ya. Tadi semuanya saya ambil di sini. Control C bisa ya. Nah, misalnya gini nih. Udah kita munculkan ya sekian. Banyak deh. Saya kata kuncinya tadi saya di Excel. Banyak nih. Saya pakai. Ada misalnya gini semua. Kita taruh di sini. Banyak nih sudah ya. Coba mulai. Nah, masuk di sini. Nah, muncul nih kira-kira nanti berapa. Rendah berapa. Ini untuk search-nya aja. Ya seperti ini. Jadi kita bisa lihat rencana. Nah, akan muncul di sini. Ya seperti itu. Jadi, oh ya, saya dubbing ya. Saya dubbing. Jadi kayak gini. Kan tadi ada dua ya keyword planner di sini. Kita masuk keyword planner. Kan ada dua. Tadi ini yang tempat kita ini pesan bikin kata kunci. Untuk bikin tadi ya yang banyak, misalnya kayak tadi sepatu bola. Yang untuk munculin ini. Nah ini bisa di-download di sini. Biar bisa muncul jadi Excel. Kalau bisa jadi Excel kan lebih mudah ya. Nanti seperti yang tadi saya bilang, bisa mengumpulkan datanya. Berupa nih kayak pencariannya rata-rata berapa, kompetisinya gimana gitu ya. Datanya lebih jelas. Ini 9987 gitu ya. Bisa jelas. Terus selanjutnya, kalau sudah kita tentukan ya, udah di generating, di validating, di gathering tadi sudah, lanjutnya di copy misalnya dapatnya nih, dapat 43 ini. Nah, terus masuk ke sini, pastekan. Oke, pastekan di sini, terus klik mulai. Sini akan muncul kata kunci kita, udah muncul nih, kira-kira gimana performanya. Nah, tapi yang dipentingkan untuk kita mengetahui berapa jumlah biayanya ada di ini ada kata kunci negatif. Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Karena ada kata kunci positif, ada kata kunci negatif. Nah, saya gini, akan muncul. Kita kan ada muncul nih di sini. Jadi dia untuk misalnya menghasilkan 1,3 ribu itu 1.300 klik dengan tayangan 25.000 memerlukan 980.000 dengan CTR-nya 5 ini rata-rata 70. Ini kalau misalnya kita sebesar ini kayaknya bisa diedit nih. Banyak bahasa Indonesia di Google. Ini harusnya ada kurvanya ya. Mungkin ini
nggak muncul di sini. Nah ini nanti ada kurvanya karena nggak harus kayak gini. Nah ini kurvanya. Misalnya kita nggak ada tuh budgetnya segitu. Kita budgetnya rendah, nggak sampai 700.000. Tadi kan 900 ya saya turunkan soalnya. Jadi misalnya budgetnya saya cuma ada 500.000 anggap aja. Berarti saya bikin di sini 500 kurang lebih sini di bawah deh. Nah, saya gini. Nah, ini. Misalnya dengan biaya 500.000 berarti tayangannya cuma 21.000, terus kliknya cuma 1.000. Kan nggak ngacek. Ya ngacek sih. Maksudnya ada bedanya, tapi cuma tidak jauh karena kita bisa lihat dari kurvanya. Jadi semakin tinggi sebenarnya biaya kita sampai ini setinggi ini, perbedaannya nggak sebegitu banyaknya. Itu sebabnya kalau tadi kita diklik terus kita bisa lihat ini ya, melihat kurvanya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa sesuaikan. Misalnya budget kita banyak, bisa sampai 5 juta misalnya. Kita klik di sini. Nah, berarti jumlah tayangannya ini akan menyesuaikan rata-ratanya sekian. Tapi kalau misalnya kita lebih rendah, kita cuma punya 100.000 deh. Ini bisa ya 100.000. Oke, saya sekian. Nah, dengan biasa 30.000 ya tayangannya 5 yang mengikuti seperti yang saya bilang. Dengan biaya yang lebih tinggi akan tayangannya lebih banyak. Tayangan lebih banyak, kliknya jumlah akan lebih banyak ya kayak gitu. Jadi ini ya. Rencana Anda dapat menghasilkan 590 klik dengan biaya 130.000 dengan anggaran rata-rata harian sebesar 4.000 ya, 4.200. Seperti itu. Nah, itu sebabnya dengan kata kunci. Jadi yang dimasukkan kata kunci dulu, nanti kita bisa lihat performa kata kuncinya di sini. Ya. Jadi kata kunci yang memberikan pengaruh itu yang seperti apa? Saya kayak gini nih. Kira-kira ini ya. Jadi kira-kira untuk pakai kata sepatu bola ini ngabisin 80.000 sendiri nih. Banyak. Mungkin karena emang ya nyari banyak. Jumlah kliknya tertinggi itu kan. Misalnya kita urutkan deh. Ini kita klik ini, berarti kan yang paling tinggi jumlah kliknya ini ya udah memang berarti sepatu bola emang banyak dicari gitu. Terus biayanya sekian, CPC-nya sekian. Tapi kalau misalnya kita naikkan tadi budgetnya misalnya sampai 3 juta. Ini juga akan berbeda gitu. Oh, ini sepatu bola memang lebih tinggi jumlah kliknya. Tapi mungkin kita lihatnya dari click to rate rasionya. Karena kan yang terpenting itu ya, click to rate ratio. Oh, berarti kata sepatu bola Mizuno ini, tapi harus sesuai sama produk kalian ya. Jadi jumlah kliknya jelas sepatu bola, ini terbesar kedua specs. Nah kayak gini. Ini berdasarkan data historisnya mereka seperti apa. Nah ini kira-kira habisnya berapa dari total biaya yang sudah kita tentukan atau anggaran yang ditentukan di sini. Nah, ini disesuaikan juga sesuai kebutuhan, sesuai adanya. Misalnya kalau adanya cuma 200, ya udah berarti misalnya anggap 180 ini ya. Ya udah berarti performanya nanti 70, 14.000 kurang lebih ya. Nanti bisa lebih, bisa kurang. Dengan jumlah ini ya, kliknya sekian, harganya sekian. Seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, saya Oke, kita kembali lagi sekarang. Nah, seperti itu yang saya masukkan, yang saya maksudkan tadi di gambar yang ini. Jadi besarnya anggaran biaya akan pengaruhi untuk iklan peluang munculnya. Jadi tadi tayangan ya istilahnya, peluang iklan muncul itu namanya tayangan. Tapi kalau klik atau besarnya peluang iklan diklik, tadi klik. Dia ada tayangan, ada klik. Oke, seperti itu sudah, dan itu adalah akhir dari pembahasan kita pelatihan hari ini. Seperti itu, terima kasih. Mungkin bisa dikembalikan ke Pak Eli lagi, Pak. Apa Pak Eli ada? Atau langsung, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan bisa masukkan di chat saja. Oh ya, ini jangan lupa untuk ini ya, mengisi presensi dan sekaligus survei dari panitia. Diingatkan ya, di chat tuh ada. Silakan untuk mengisi. Kalau sudah,
Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa bertanya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Dwi Febrian dari angkatan 2019. Dari segi keuntungan, lebih untung FB Ads yang sudah bisa terintegrasi dengan IG atau Google Ads sebagai pilihan di digital marketing. Nah, ini yang saya sampaikan sudah di pertemuan yang lalu ya. Jadi sosial media. Jadi ini ya, saya coba tunjukkan di sini. Yang tadi gambar ini. Ada 3 jenis dari pengiklanan. Ya, 3 jenis ini. Nah, jadi gini, dari 3 ini sebenarnya punya fungsi sendiri-sendiri. Saya sampaikan aja ulang ya. Jadi kalau misalnya ditanya profitable-nya gimana, ya masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Gunanya gimana? Misalnya, mesin pencari ini fungsinya untuk apa? Kelebihannya mesin pencari itu adalah untuk menyediakan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya gini, iklan kita menjual barang yang membutuhkan spesifikasi lengkap. Misalnya kita jualannya barang-barang yang sangat spesifik gitu ya. Sangat spesifik, terus habis itu sangat teknis, jadi harus ada penjelasannya. Atau kita seperti ini ada iklan kok, ini kita iklannya di e-commerce-nya ya, dia akan muncul seperti ini. Tapi misalnya kita spesifik sekali udah misalnya gitu. Nah, misalnya kita sudah taruh itu di iklan, gitu ya, taruh itu di mesin pencari, maka orang dia akan misalnya penasaran, misalnya ada produk A, dia akan cari di produk A. Beda dengan sosial media. Sosial media itu sistemnya adalah menyebarkan informasi. Beda ya. Kalau mesin pencari itu menyediakan informasi. Jadi kalau misalnya ada informasi orang cari, dia akan baru muncul. Kalau sosial media itu fungsinya adalah menyebarkan. Jadi misalnya kamu lagi scrolling nih, nggak cari lagi, nggak nyari tuh barang itu, tapi muncul kan. Kalau misalnya lagi search di IG gitu, IG di search scroll, lagi nggak nyari, tiba-tiba ada iklan. Mungkin aja menarik buat kamu. Nah, misalnya nanti ada iklan di situ. Terus nanti kita swipe misalnya. Kita klik kan ada kliknya tuh biasanya. Ada kliknya. Terus mungkin dia penasaran kan, misalnya produk A ini apa ya maksudnya ya. Misalnya mau ngelihat penjelasannya lebih lanjut. Mungkin di situ nanti ada linknya atau mungkin dia akan mencari di Google seperti apa. Nah, jadi sebenarnya masing-masing ini 3 ini memiliki peran masing-masing gitu ya. Jadi sosial media itu untuk menyebarkan informasi, mesin pencari untuk penyedia informasi lebih lengkapnya ya. Lalu toko virtual itu untuk melakukan pembelian. Itu sebabnya kalau misalnya ditanya untungnya mana kalau untuk suruh milih di antara 2 itu, memang bedanya untuk yang FB Ads dan IG itu memang untuk menyebarkan informasi. Tapi kalau misalnya produk kalian membutuhkan spesifikasi lengkap atau penjelasan lebih lanjut, misalnya bisnis kalian sangat serius gitu ya, misalnya konsultan atau bisnis kalian adalah ya yang membutuhkan penawaran-penawaran khusus gitu ya, yang bukan produk. Kalau kue pun sebenarnya bisa juga nanti bikin iklan di sana, nanti mungkin bisa customnya di websitenya sendiri ya, kayak gitu kan bisa juga. Nah itu jadi yang perlu kalian kenali produknya lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya produknya kalian memang cuma untuk perlu disebarkan aja, ya udah pakai sosial media, itu adalah yang terbaik. Tapi kalau misalnya produk kalian membutuhkan informasi lebih lanjut atau membutuhkan data-data lebih lanjut, pasti membutuhkan Google Ads juga. Nah, itu sebabnya tadi saya sampaikan masing-masing dari saluran ini namanya saluran ya, saluran pengiklanan. Masing-masing dari saluran pengiklanan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Sehingga kalau mau ditanya, kalau misalnya lebih untung mana, kita bisa pilih ya, mungkin ya sesuai sama produk kita. Tapi kalau misalnya ditanya lebih baik mana antara yang ini dan ini gitu ya, maksudnya. Kalau saya akan bilang pakai aja semua, nggak ada salahnya gitu. Artinya apa? Karena kalau kita pakai semua, kita bisa mencakup
lebih luas dan pasti akan lebih profesional ya. Kalau misalnya ini ngomongin produk sendiri ya, produk sendiri punya brand sendiri. Kalau kita punya sebuah website sendiri itu akan lebih baik. Ya seperti itu untuk jawaban dari Dwi Febrian. Selanjutnya, Pak, apakah nanti materi akan di-share di grup? Terima kasih. Ini nanti akan saya tanya dulu untuk Ibu Bu Arum ya, karena yang tahu grupnya Bu Arum. Jadi saya mau tanya, tadi dari Wiki ya, terus ini dari M. Ali Akbar. Permisi Pak, kan biasanya saya browsing produk tertentu, tapi yang muncul itu web dari Shopee. Itu iklan dari Google Ads atau dari Shopee? Itu iklan dari Shopee yang bekerja sama dengan Google. Sama seperti yang ini saya munculkan di depan ini. Ini bersponsor. Yang bayar ke Google, ini Bukalapaknya, karena ini munculnya Bukalapak semua. Tapi kalian bayarnya di Bukalapak kan kayak gitu ya. Jadi ada yang member-member tertentu itu ya untuk Mas Ali itu. Jadi ada member-membernya kan ya, ada levelnya kayak yang badge pink apa ini kopi kuning ini. Kalau di Tokopedia ada seller good seller yang kayak gitu-gitu. Nah seperti yang level-level kayak gitu. Terus nanti ada dia akan membayar di situ di platform toko virtualnya, nanti itu akan dimunculkan di Google ya, nanti akan seperti itu. Jadi kita nggak perlu ngurus Google ya kalau pakai yang virtual, mungkin toko virtual atau e-commerce ya, e-commerce ya. Karena mungkin kita sudah ikut situ, tapi kalau misalnya kita mau mengiklankan pakai website kita sendiri misalnya, nah itu kan bisa kita perlu bikin website sendiri juga. Nanti akhirnya misalnya ini produknya, terus habis itu bawanya website kita kan lebih keren lagi. Gitu. Oke, seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin silahkan bisa ditanyakan. 10 menit lagi mungkin. Ada yang mau tanyakan lagi? Silahkan. Oke. Di sini ada yang punya bisnis deh, coba diklik di situ. Yang merasa punya bisnis, merasa yang punya, mungkin jualan apa gitu deh, coba silakan. Bisa diketik di situ. Pak saya jualan ini, Pak saya jualan bakpao. Coba mau tanya, oke dari Maulana Rizky. Bisa mau tanya untuk yang ditampilkan tadi pada Google Ads Google itu biaya yang dibutuhkan pada pengiklanan apa ya Pak? Oke. Jadi kalau yang itu ya, yang dimunculkan tadi adalah biaya periklanan pada Google. Jadi misalnya kayak ini nih, Google, misalnya ini kamu search sepatu olahraga terus muncul toko fashion pria terlengkap banyak pilihan ternama ya kayak gini, muncul kayak gini. Nanti kan kalau diklik itu masuk ke websitemu kan ya, atau masuk ke misalnya Instagrammu kan bisa masuk juga. Nah kayak gitu Mas. Jadi yang dimunculkan tadi biaya yang dibutuhkan untuk muncul di sini. Nah kayak gitu. Kan kalau di atas sendiri kan biasanya paling diklik. Nggak apa-apa silakan nanti bisa kayak gitu. Oke itu yang jadi iklan atau biaya yang dibutuhkan untuk pengiklanan apa? Pengiklanan yang ada di Google. Seperti itu. Itu untuk Mas Maulana Rizky ya. Kalau untuk tadi ini M. Ali lagi bertanya. Mau tanya lagi Pak. Kalau iklan di Shopee per kliknya bisa diatur per kliknya agar ini sih Pak mau tanya lagi Pak. Kan kalau ngiklan di Shopee per kliknya ya nanti itu bidding Mas maksudnya pasti. Oke, siap boleh. Silakan. Permisi Pak, mau tanya Pak. Siap. Itu kan biasanya kalau ngiklan di Shopee kan bisa diatur kan Pak. Itu apa per kliknya kadang 100 free click 200. Betul. Kan per SKU, kalau enggak ya per itunya, per apa?
per produknya kan Produk. bisa. Ya. Kalau di Google Ads bisa apa enggak, Pak? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa juga. Jadi bisa juga nanti ditentukan kata kuncinya. Per kata kunci itu bisa disettingnya. Tapi nanti jadinya gini, kita bisa berani bayar paling tinggi berapa, paling gitu. Jadi yang diatur itu batas paling atasnya ya. Jadi kalau misalnya biaya kita seluruhnya saya sehari 10.000, berarti per klik nanti maksimalnya cuma saya berani bayar 100 misalnya. Itu bisa. Jadi tapi nanti kan di persaingan antar pengiklannya ini yang penting kan. Kalau misalnya kita setnya terlalu rendah, akhirnya iklan nggak muncul-muncul, uang nggak kepake karena keduluan yang lain. Nah, kayak gitu. Itu Oke, namanya Pak. bidding namanya. Ya, siap. Oke, Oke. Pak. Terima kasih. Oke, siap. Oke, seperti itu ya. Namanya bidding. Sudah saya sempat bahas sih sebenarnya kayak kemarin. Tapi kayaknya nanti ada lagi. Karena kan setting yang lain-lain pasti ada biddingnya. Ada lagi yang lain? Silahkan. Yang mau bertanya bisa di chat atau langsung Discord aja. Oke, ada lagi? Ada? Lihat waktunya. Oke. Sudah ya. Saya kira sudah cukup. Saya kira sudah cukup. Terus jangan lupa absen ya. Presensi sama ada survei. Atau ya silakan isikan di sana. Nah, dah. Ini ditutup oleh Pak Eli. Pak Eli. Misi Pak. Iya, Mas. Monggo Pak Eli sudah bisa. Oh ya. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira acara kita pada siang hari ini cukup. Jangan lupa ya sudah ngisi Google Form semua ya. Ya Pak. Oke, mungkin untuk dokumentasi ya Pak Surya ya. Oh iya ya. Ya Pak. Ya, saya persilakan teman-teman yang memungkinkan untuk on cam silakan. Oh ya. Monggo on cam. Ini ada 2 halaman ya, jadi 2 kali. Ya silakan. Ya memungkinkan saja, yang tidak memungkinkan tidak usah, tidak apa-apa. Nanti leren mandi bareng apa. Oke, yang mau on cam. Nah, oke, sudah ya. Oke, silakan yang mau on cam. Kita shoot ya. Ya Pak. Ya nanti saya Pak. Saya shoot. Oke, sudah. Oke, ini halaman yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu. Oke. Selanjutnya halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, sampun Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Suryo sudah memberikan materinya pada kita semua. Terima kasih juga pada teman-teman alumni dan mahasiswa D3 Masjid Masaran yang sudah bersedia hadir. Nanti kita tunggu kehadiran Anda semuanya lagi di
pelatihan ketiga ya, tahap ketiga. Pastinya lebih menarik ya, dan selalu menarik dan insya Allah bermanfaat ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.